Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Public Relation in Context. Anggota kelompok kami terdiri dari Rizky Khairunisa, Fitriani Ayu Lestari, Sri Lestari Ningsih, Harliansyah, Arya Dwi Putra, dan Fatul Ilham. Context is vitally important. Public relation dalam merencanakan dan mengelola program jangka panjang dan kampanye memerlukan pendekatan berkelanjutan untuk melihat konteks di mana hubungan masyarakat dan kegiatan berlangsung, karena ini berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Dalam mengelola dan memprogram kegiatannya, public relation harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah stakeholders dan public. Definisi stakeholders ialah, menurut Renat Kasali, setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Sedangkan publik, diartikan Bloomer, merupakan kumpulan orang yang diikat oleh suatu yang sama, mereka terpengaruh atau menghadapi suatu masalah. Karakteristik stakeholders ialah, yang pertama, memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda untuk menentukan tujuan organisasi dan berbagai ketertarikan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut. Yang kedua, secara langsung berkepentingan dengan jalannya organisasi. Sementara karakteristik publik ialah, yang pertama, publik dihadapkan pada masalah atau peluang yang sama. Yang kedua, publik mengakui masalah itu dan bersedia untuk mendiskusikan masalah dan peluang-peluang itu. Dan yang ketiga ialah, publik ingin mengorganisir diri untuk mengatasi masalah atau menggunakan peluang yang ada. Faktor selanjutnya ialah sectoral consideration. Sifat sektor di mana sebuah organisasi beroperasi memiliki dampak besar pada bagaimana humas dilakukan. Humas, produsen barang konsumsi yang berkembang pesat dan memimpin pasar, sangat berbeda dengan humas institusi pendidikan tinggi. Organizational development, business stage. Kegiatan humas seringkali ditentukan oleh tahap perkembangan di mana sebuah organisasi menemukan dirinya. Pengembangan tergantung pada jenis sektor di mana organisasi beroperasi, termasuk pada sektor bisnis. Namun, mengelola ekspektasi dan mencoba mempengaruhi perilaku publik yang kritis terhadap nasib akhir sebuah organisasi yang sedang mengalami kemunduran sangat jauh dari kewenangan humas. Selanjutnya, organizational karakteristik. Seorang humas atau PR harus mengetahui seluk-beluk organisasinya. Beberapa karakteristik organisasi yang perlu diketahui ialah sifat sektor, selanjutnya aktivitas pesaing, misi, ukuran, dan struktur, sifat organisasi, tradisi dan sejarah, sejarah gambar, dan jenis karyawan. Faktor selanjutnya menjadi pertimbangan bagi public relation dalam melakukan kegiatan ialah isu. Prayudi mendefinisikan isu adalah sesuatu yang muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Setidaknya ada 4 jenis isu. Yang pertama, isu fakta, isu definisi, isu nilai, dan isu kebijakan. Faktor selanjutnya adalah public opinion. Public opinion atau opini publik terjadi pada kelompok orang yang berkomunikasi yang bersama-sama menetapkan isunya, mengapa dapat membangkitkan kepedulian publik, dan apa yang dapat dilakukan atasnya. Sementara proses tersebut sudah pasti melibatkan kognisi pribadi, pendapat individu tentang isu sosial yang sebagian besar bergantung pada diskusi publik dalam hal bentuk maupun isi. Faktor selanjutnya ialah time scale, skala waktu atau jangka waktu, merupakan hal penting bagi public relation dalam menentukan kegiatan. Terdapat 2 jenis jangka waktu. Yang pertama, jangka waktu yang dipengaruhi secara eksternal dan jangka waktu yang dipengaruhi secara internal. Faktor terakhir yang menjadi pertimbangan bagi public relation dalam melakukan kegiatan ialah research. Jumlah sumber daya yang berada pada public relation tentu mempengaruhi ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan, sehingga diperlukan perhatian dalam menentukannya. Biasanya ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah menentukan struktur departemen yang sesuai dengan aktivitas yang relevan. Kedua adalah mencurahkan anggaran untuk humas atau PR yang ditentukan oleh beberapa model alokasi sumber daya internal.
Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.